Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mudah-mudahan warahmatullahi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dalam room pagi hari ini dalam pembelajaran PKN yang sesuai dengan sudah Ibu beritahu informasi kemarin bahwa kita hari ini akan melaksanakan Vikon. Tapi sepertinya Vikon pada pagi hari ini kita sedikit terlambat sekitar 17 menit. Tadi Ibu juga terlambat 5 menit karena habis melaksanakan Vikon terlebih dulu dengan kelas 11. Nah, pada pagi hari ini ada sekitar 18 partisipan. Tadi ada 22 yang hadir, tapi sekarang berkurang jadi 18. Yang belum hadir silakan dijapri aja temennya. Yang sudah hadir terima kasih. Sedikit informasi bahwa dalam pembelajaran online ini akan dilaksanakan selama kurang lebih sampai dengan 27 April kalau menurut surat edaran. Tapi Ibu belum tahu nanti informasinya apakah nanti akan diperpanjang ataukah tidak, karena menurut informasi kita liburnya itu bukan libur belajar di rumahnya itu akan sampai nanti di akhir pembelajaran di kelas 10 ini. Kalau melihat informasi di media-media, kita ini nanti belajar benar-benar efektifnya itu di semester baru atau di tahun ajaran baru. Sehingga dimohon untuk kalian semuanya, walaupun kalian di rumah, kalian tetap belajar karena tidak ada libur. Ya, di sekolah itu bukan libur, sebenarnya hanya dialihkan pembelajarannya menjadi di rumah. Jadi Ibu mohon kalian bukan berarti santai-santai di rumah, justru kalian harus banyak membaca. Kalian Ibu yakin mungkin di sebagian kalian itu ada yang berpikir bahwa ya sudah belajarnya di rumah jadi santai-santai aja. Nggak gitu ya. Nah, terus Ibu mengingatkan juga yang belum mengisi presensi, kalian silahkan presensinya diisi dulu karena kehadiran kalian pada pagi hari ini sangat berarti. Kehadiran kalian saja pun sudah mendapatkan nilai, apalagi kalau kalian mengerjakan tugas. Jadi yang belum dapat link presensinya kalian bisa lihat di kolom chat gitu. Sekarang sudah ada 20 partisipan, dimulai aja, disiapkan bukunya atau tugas-tugas yang kemarin kalian sudah kerjakan, itu dibuka lagi karena akan didiskusikan pada pagi hari ini. Nah, yang pernah mendapatkan PowerPoint dari Ibu ketika 3 minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam ancaman integrasi nasional. Yang mana ancaman integrasi nasional itu terdapat 5 bidang ya. Yang pertama adalah di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi kalau nggak salah. Ya, jadi mohon yang PowerPoint-nya masih ada dibaca-baca lagi karena nanti kurang lebih sekitar minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan melaksanakan ulangan evaluasi harian untuk bab tentang ancaman integrasi nasional begitu. Informasi lagi, satu lagi yang belum mengupload tugas, silahkan kalian upload dulu tugasnya. Kalau misalkan ada yang kesulitan upload tugas, kemarin ada yang WA, Ibu susah, boleh minta bantuan temen, atau misalkan kalau temen bener-bener nggak bisa, baru nanti boleh japri langsung ke Ibu, nanti sama Ibu diuploadkan tugasnya. Gitu. Nah, kemarin itu kita sudah bahas tentang macam-macam. Selanjutnya Ibu juga mengirimkan video di grup, yaitu video tentang peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara kita. Sebentar, Ibu share screen dulu. Tunggu sebentar. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat? Kelihatan slide-nya?
Siap belum, Bu? Oh, belum. Siap sudah, Bu. Oke. Oke. Sebentar. Karena Ibu ini handphone Ibu harus masuk dulu. Selama sebulan ini kalian udah melakukan apa aja di rumah nih? Apakah tidur-tiduran aja? Kelihatan ya? Siap kelihatan, Bu. Oke. Ini ancaman terhadap Siap. negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini ancamannya dan sudah dijelaskan ya minggu lalu atau 3 minggu yang lalu macam-macam ancamannya. Yang mana terdapat 5 macam dan kira-kira pertanyaannya nih, kira-kira masyarakat harus berperan enggak dalam mengatasi ancaman terhadap negara ini? Nah, kemarin Ibu sudah share videonya, mudah-mudahan kalian sudah tulis, sudah mengerjakan tugas bahwa ada sekitar lumayan banyak sekali peran-peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi ancaman ini. Nah, coba Ibu boleh minta tolong enggak siapa yang mau membacakan poin pertama. Ibu akan acak. Izin, Bu. Silahkan siapa yang mau membacakan poin pertama dulu. Siap. Winda boleh. Siap, Bu. Yang nomor pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Iya. Tidak membeda-bedakan. Contoh kecilnya apa? Ada nggak? Membeda-bedakannya seperti apa? Bisa menjelaskan contohnya nggak nih? Kira-kira contohnya apa? Membeda-bedakan seperti suku budaya daerah itu di lingkungan kita Iya, mungkin. misalkan, Bu, bersifat etnosentrisme, Bu. Nah, etnosentrisme. Iya, bisa. Atau mungkin gini nih, kayak kita nih di SMK Angkasa 2, itu kan nggak semuanya orang Subang, bener nggak? Nih, ada yang orang mana nih? Mungkin di TPT ya, jauh-jauh ada yang orang Hildan, Purbalingga ya? Siap ya, Bu. Ya, Hildan, Purbalingga, terus ada yang dari Lampung, terus ada yang dari Padang gitu. Itu kan dari segi bahasa sudah berbeda. Terkadang kalau ada orang yang bahasanya itu berbeda dengan lingkungan kita di sini, itu kadang suka diheureyan gitu cek Sunda nama. Gitu karena logatnya berbeda, itu kadang suka gimana gitu diheureyan. Itu kadang boleh kita main atau sekedar cuman main-main aja mah, tapi terkadang kan tidak semua orang itu ketika ada seseorang yang mengajak main-main dalam arti membawa suku, agama, budaya, bahasa daerah kan mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Nah, semoga kita tidak sampai mengarah ke sana sehingga nanti pada akhirnya orang akan beranggapan ketika ada orang yang berbeda itu, entah itu dari agama, suku, budaya atau daerahnya, adat istiadatnya itu merasa termarginalkan atau terpinggirkan gitu. Terus yang keduanya, siapa nih? Hildan aja, Hildan. Poin 2 apa, Hildan? Izin, Bu. Mana, Bu? Hildan ngerjain nggak? Kerjain yang mana, Bu? Izin. Tuh kan, nggak dibaca grupnya. Nah, Ibu juga sekedar informasi nih ya. Bu. Ya, sekedar informasi di grup. Ibu mohon ya, kalau ada info dari grup guru, entah itu materi atau apapun, biar kalian nggak lupa, kalian kasih bintang pesannya. Misalkan pesan dari Ibu nih, kalian tekan pesan dari Ibu, terus klik pesan berbintang.
Atau ada gambar bintang di atas itu diklik biar kalian nanti kalau ada tugas penagihan dari ibu kalian ingat. Terus kalau yang belum ngerjain tugas nggak tahu juga kalian bisa bertanya ke temen atau ke ibu langsung kalau kalian ketinggalan info gitu. Sok dibaca aja di layar ininya, di layar handphone kalian pasti ada di Hildan ada yang poin 2 apa? Kira-kira peran Ya, Bu. masyarakatnya apa? Menjalankan, ya, Bu. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Iya. Terus yang ketiganya? Siap, Bu. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Contohnya? Integrasi itu apa? Integrasi. Oke. Contoh integrasi gimana? Halo? Kedengaran suara ibu? Ada yang mau jelasin? Izin Bu, makna integrasi. Ya. Siap, izin Bu. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, intinya bersatu, bener nggak? Nah, membangun kesadaran untuk bersatu. Jadi peran masyarakat ini harus bisa membangun kesadaran untuk bersatu. Seperti halnya kalian ketahui bahwa di daerah negara kita ini kan berbeda-beda majemuk. Nah, karena perbedaan itu terkadang akan menimbulkan suatu kerusuhan, permasalahan, disintegrasi. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat, sepatutnya kita harus bisa membangun kesadaran bahwa pentingnya kita untuk bersatu atau berintegrasi. Dari kayak tadi nih, perbedaan suku, budaya, agama itu tidak dijadikan sebagai kita penghalang untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama gitu. Terus yang poin keempat, kira-kira perannya masyarakatnya harus apa lagi nih yang biar bisa mengatasi ancamannya? Yang ini. Ada yang bisa bacain? Halo? Ada Tina enggak, Tina? Siap, Bu. Sok, Tina boleh bacain poin keempat. Siap, izin, Bu. Dia pangcandakeun voucher dia nu 3.000 deh. Royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Contohnya? Contohnya apa? Gotong royong. Contoh gotong royong apa? Kerja bakti, Bu, izin. Iya, kerja bakti. Mungkin itu di lingkungan masyarakat ya. Terus di lingkungan sekolah ada enggak contoh bentuk gotong royong? Siap, ada, Bu. Contohnya menjalankan kelas seperti piket kelas, Bu. Piket kelas. Kalau ngasih jawaban ke teman-teman kelas gotong royong bukan? Siap, bukan, Bu. Gotong royong mungkin ya, tapi dalam negatif bener gak? Nah, jangan sampai kalian mengartikan bahwa gotong royong itu kerjasama itu semuanya dibenarkan. Kalau misalkan contohnya kayak nyontek atau ngasih jawaban ya enggak ini juga gitu, enggak sesuai juga gotong royongnya. Oke, selanjutnya di poin kelima. Perannya apa lagi? Siap, izin, Bu. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Ya. Kayaknya ini ya, ada suara-suara gitu. Apa-apalah. Nggak terlalu jelas suaranya, Tina. Oke, mudah-mudahan. Ya, silakan.
Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Oke, bisa. Contohnya misalkan kalian di sekolah juga itu kan ada fasilitas sekolah, jadi bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Terus yang ini yang di layar coba dilihat poin ini apa? Mau bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Terkadang kita ini sekarang karena banyak kesibukan, terus belum lagi mayoritas di daerah kita ini adalah bekerja di dunia industri atau pabrik, sehingga kadang tidak bersedia, bener nggak ikut kerjasama. Kayak contohnya nih, kayak ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, terus karena dia sibuk bekerja di pabrik atau di kerjaannya, sehingga dia tidak mau bersedia tuh, nggak mau ikut-ikutan kerjasama dengan alasan katanya kalau hari Minggu itu waktunya istirahat, sehingga dia tidak bisa ikut bekerja sama gitu. Nah ini juga perlu ditekankan bahwa kita pentingnya untuk bekerja sama gotong royong di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Ya, kayak lingkungan masyarakatnya nih, di rumah, di depan rumah itu harus bersih misalkan, atau di fasilitas umum ketika misalkan di halte, di stasiun dan yang lainnya, kita harus bisa menjaga fasilitas tersebut atau lingkungan tersebut dengan baik. Nah, terus peran masyarakat yang selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Kayak contohnya BPJS nih, pelayanan terhadap masyarakat. Oke, dia pengen dapat fasilitasnya, tapi kita juga harus tertib. Tertib dalam arti harus rajin membayar, jangan sampai menunggak, dan sebagainya. Terus selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus kemudian menjaga lingkungan sekitar, tidak menebang pohon sembarangan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, tadi contohnya tidak menebang pohon sembarangan, terus tidak mengambil ikan dengan cara ilegal. Itu juga bentuk dari peran masyarakat. Ya, jadi tidak sembaranganlah kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terus selanjutnya menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan, ingat kalau yang bertugas menjaga keamanan adalah polisi, yang bertugas menjaga pertahanan adalah TNI. Lalu kita sebagai masyarakat apakah ikut berperan dalam mengatasi ancaman ini? Tentu saja, yaitu sebagai bagian dari pendukung. Selanjutnya memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Contohnya nih, kalau mau ada Natal, biasanya suka ada penjagaan yang ketat agar kegiatan ibadah bisa lebih baik atau lebih nyaman. Atau mau Lebaran gitu dan sebagainya, itu biasanya ada penjagaan-penjagaan di tempat-tempat ibadah gitu. Oke, waktunya 10 menit lagi sepertinya karena kita hanya 45 menit durasinya. Terus selanjutnya memberi kesempatan yang sama. Oke. Maaf. Selanjutnya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat. Kita juga bisa berperan dalam berbagai kegiatan. Contohnya kalau ada hajatan nih di masyarakat bisa ikut. Atau mungkin dalam pemilihan umum nih. Ya, bisa jadi petugasnya. Terus selain itu juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan. Atau misalkan ada pencalonan nih ketua RT, bisa ikut mungkin keluarganya atau rekan-rekannya, atau mungkin diri kalian nanti suatu saat nanti itu bisa. Itu juga bentuk partisipasi. Yano lagi makan kayaknya ya. Tetap produktif, bisa belajar. Gak apa-apa, santai aja.
Oke, selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, sama nggak tulisannya yang Ibu perlihatkan? Siap sama Bu. Iya, karena ini Sama, Ibu Bu. ngambil dari video. Sama, Bu. Oke, mudah-mudahan itu bisa tersampaikan. Karena seperti yang Ibu jelaskan bahwa kita belajarnya nggak akan lama, durasinya sangat terbatas sekali. Karena Ibu menggunakan akun gratis Zoom Cloud-nya sehingga durasinya hanya 45 menit. Kalaupun kita mau lama itu harus menggunakan aplikasi yang lain. Ya. Jangan lupa kalian baca-baca juga materi dari Ibu yang macam-macam ancaman yang minggu lalu. Yang PowerPoint-nya itu sudah Ibu sebar ya? Masih ada nggak PowerPoint-nya? Ya. Ada, Bu. Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan Ibu dalam pembelajarannya selama sebulan ini kurang efektif, karena seperti yang kalian ketahui bahwa kita ini sangat terbatas dengan kuota. Karena banyak banget yang WA ke Ibu kuotanya nggak ada, jadi nggak bisa ikut. Terus ada lagi yang baru buka infonya gitu. Ya, sebenarnya Ibu juga bingung ya, di satu sisi ya itu juga menjadi kelemahan kita, dan Ibu juga memaklumi keadaan kalian kalau kalian nggak punya kuota. Tapi di sisi lain kita juga harus tetap melaksanakan pembelajaran online ini selama kurang lebih nanti akhir bulan ini. Jadi mohon untuk kalian, Ibu dengan memohon kepada kalian agar kalian bisa mengatur gitu ya penggunaan kuota kalian untuk belajar dan untuk main mungkin, atau untuk sekedar melihat-lihat media sosial. Karena sampai saat ini Ibu sudah ditagih terus nih laporan ya, ngelihat progres penugasan kalian atau kehadiran kalian semakin hari semakin sedikit. Yang hadir pasti ini aja yang hadir di room ini. Yang ngerjain tugas juga ini orang-orang yang hadir di sini aja sekarang nih. Jadi Ibu juga bingung nih gimana nanti laporannya. Sedikit bingung karena menurut informasi bahwa kalian ini nanti ulangan kenaikan kelas pun tidak akan dilaksanakan di sekolah gitu. Ya, menurut informasi kalian masuk belajar efektifnya itu kemungkinan besar nanti ketika kalian naik kelas 11. Jadi selama kurang lebih nanti sampai lebaran kalian itu nggak akan masuk lagi ke sekolah. Jadi sangat diharapkan kalian ketika ada informasi apapun di grup, entah itu pengerjaan tugas ataupun hal apapun, mohon untuk dilaksanakan, karena guru juga bingung, Ibu sebagai guru nanti ngambil nilainya dari mana kalau kalian nggak mengerjakan tugas gitu ya. Ada yang ditanyakan? Masih ada 5 menit lagi. Ibu ini udah rangkum menurut, karena banyak banget, jadi sama Ibu dirangkum dari 5 poin tadi itu ditambahkan juga ini dari 5 bidang. Mungkin ini nggak ada di videonya, di video yang kalian tonton, jadi Ibu sengaja buat PowerPoint ini untuk penambahan. Nanti sama Ibu file ini akan di-share. Bisa terlihat? Ini adalah peran serta masyarakat kalau di bidang ideologi, ini di bidang yang lainnya. Ini ideologi dan pertahanan, sorry. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan, masih ada 4 menit. Minggu 3 minggu lalu Ibu sudah bahas di Vicon tentang contoh-contoh ancamannya, dibaca-baca. Ada ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi. Nah, terus yang barusan Ibu baca dan kalian tulis kemarin upload itu adalah bentuk peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman. Jadi masyarakat juga bisa ikut serta dalam mengatasi ancaman-ancaman tadi. Dan sudah dikategorikan juga di sini ada 5 macam, 5 bidang, kalian tinggal dibaca aja. Ada pertanyaan? Jangan lupa yang belum isi presensi, isi dulu presensinya, karena kehadiran kalian pada hari ini
sangat berarti untuk dimasukkan ke dalam nilai. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, ini di layar kalian mungkin ada tugas untuk minggu depan. Nanti akan adakan lagi Vicon seperti ini. Sekali lagi Viconnya nanti 2 minggu 2 minggu yang akan datangnya berarti ujian atau ulangan ulangan harian. Jadi evaluasi bab harian akan dilaksanakan 2 minggu yang akan datang. Berarti Vicon kita untuk bab tentang ancaman akan dilaksanakan 1 kali lagi, yaitu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ulangan harian. Bisa ya? Nanti dibaca lagi materi-materi PowerPoint yang pernah Ibu berikan di grup. Dan materi hari ini juga nanti sama Ibu akan di-share. Nah, ini adalah tugas kalian untuk minggu depan ketika Vicon. Ibu minta kalian cari upaya menghadapi berbagai bentuk ancaman tadi. Kira-kira cara mengatasinya gimana? Kalian cari kelas 10, Ibu minta cari di bidang politik, teknologi, informasi, kelas 10 TPTA di bidang ekonomi, 10 TPTB di bidang ideologi, 10 TPTC sosial budaya. Misalkan ada pertanyaan nih, Bu, apakah kita boleh menulis semuanya? Sangat dianjurkan. Ya, kalau lebih bagusnya kalian cari juga semua bidang yang ada di sini, cara mengatasinya kalian cari aja, misalkan 3 boleh. Tapi nanti Ibu minta minggu depan perwakilan setiap kelas ada yang menyampaikan presentasi. Jadi 10 MB ada perwakilan yang menyampaikan di bidang politik dan dan di bidang teknologi informasi. Kelas 10A di bidang ekonomi, 10B di bidang ideologi, 10C di bidang sosial budaya. Jadi jadi nanti Ibu minta perwakilan setiap kelasnya untuk menyampaikan hasil temuan apa aja upaya mengatasi di bidang tersebut. Bisa dipahami nggak? Bisa. Karena waktunya mau habis, sebentar lagi keluar, jadi nanti kalian cari bentuk-bentuk cara mengatasi di bidang ini apa aja. Nanti Ibu minta perwakilan setiap kelasnya. 10 MB 1 orang, 10A 1 orang, atau 10B 1 orang, C 1 orang. Atau 2 orang juga boleh lah. Bisa ya? Oke, karena waktunya mau habis, tinggal beberapa detik lagi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih yang sudah hadir pada Vicon pagi ini walaupun waktunya singkat karena sangat terbatas. Jangan lupa banyak membaca, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga jarak juga. Nanti sama Ibu di-share ya di grup ininya ya, PowerPoint ini.